Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianizar Kurniawan dari kelas Mazawa 2B. Saya di sini akan membacakan peta konsep dengan materi yaitu masa kelesuan pemikiran hukum Islam. Langsung ke bab pertama yaitu tahap pertama. Masa kelesuan ini dimulai sejak pertengahan abad keempat sampai dengan pertengahan abad ketujuh, yaitu sejak terbunuhnya Al-Mutasim Bilal Khalifah terakhir dari Daulat Bani Abbasiyah tahun 656 Hijriah. Selanjutnya, tahap kedua, periode kebekuan dan keterbelakangan Islam terjadi pada abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-13 Hijriah. Seringkali dalam fikih Islam disebut dengan periode taklid mutlak. Hal ini disebabkan karena pada periode ini, para fuqaha hanya mengagumi kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang sebelum mereka, dan kemauannya berhenti sampai di situ tanpa menyaring dan menyimpulkannya. Berikutnya, terdapat beberapa tanda yang bisa dicermati bahwa Islam pernah melewati kebekuan dan kemunduran pemikiran hukum Islam, yaitu yang pertama, kegiatan fuqaha kala itu hanya berkisar pada pendapat-pendapat imam mujtahidin yang lalu, seperti penertiban dan pengurutan masalah yang telah ada, memisah-misah antara pendapat yang kuat dan lemah, menyusun ikhtisar kitab-kitab fikih atau matan-matan yang terkadang sukar dimengerti, yang kemudian diberi penjelasan dan dikenal dengan sebutan syarah. Fakta tersebut dianggap sebagai akibat penjauhan para fuqaha dari ijtihad, baik karena malas atau karena menerima penutupan pintu ijtihad sebagai suatu konsensus atau ijma. Yang kedua, hukum Islam menjadi terpisah dari gerak hidup. Sebab gerak hidup ini dengan segala persoalannya tidak pernah stagnan. Sedangkan hukum Islam harus dihentikan dengan ijtihad dari masa lalu. Hukum Islam yang berupa teori tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang bersifat teknis dalam pergaulan hidupnya. Selanjutnya, yaitu berbagai faktor yang memengaruhi kemunduran atau kelesuan pemikiran hukum Islam pada masa itu, yaitu yang pertama ada pergolakan politik telah mengakibatkan terpecahnya negeri Islam menjadi beberapa negeri kecil yang seringkali disibukkan oleh kegiatan perang satu sama lain. Hilangnya ketenteraman di antara masyarakat akibat saling fitnah di antara mereka. Yang kedua, ketidakstabilan politik menyebabkan ketidakstabilan kebebasan berpikir pula. Karena pada masa sebelumnya telah terbentuk aliran-aliran mazhab. Pada ahli hukum pada periode ini hanya tinggal memilih ittiba atau mengikuti taklid dalam satu imam, memperjelas, membela mazhabnya sendiri, dan memperkuat dasar-dasar mazhab ataupun pendapatnya dengan cara mengemukakan alasan-alasan kebenaran pendirian mazhabnya dan menyalahkan pendiri mazhab lain. Yang ketiga, pembukuan terhadap pendapat-pendapat mazhab menyebabkan orang mudah untuk mencarinya. Hal ini memicu umat Islam semakin malas mencari alternatif pemecah hukum. Sedangkan para fuqaha pada fase sebelumnya terpaksa harus berijtihad karena dihadapkan pada hal-hal yang tidak ada hukum syara'nya. Yang keempat, pada periode ini muncul pula orang-orang yang sebenarnya tidak layak berijtihad, namun mengeluarkan berbagai fatwa yang membingungkan masyarakat. Kesimpang siuran pendapat yang membingungkan ini seringkali membuat para penguasa memerintahkan hakim untuk mencakup atau cukup mengikuti pendapat yang sudah ada sebelumnya agar tidak membingungkan. Yang terakhir, bersamaan dengan kebekuan pemikiran hukum terjadi, pintu ijtihad telah ditutup. Akibatnya banyak terdapat simpang siur pendapat dikarenakan orang awam juga mengeluarkan fatwa untuk kepentingan tertentu dan mempermainkan nas-nas syariat dan kepentingan orang banyak. Maka para ulama pada akhir abad ke-4 Hijriah menetapkan penutupan pintu ijtihad dan membatasi kekuasaan para hakim dan para pemberi fatwa dalam
pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Ya cukup itu yang bisa saya sampaikan pada penjelasan peta konsep ini. Bila ada salah kata maupun maupun pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.